Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sobat podcast semua. Kita berjumpa lagi di ruang bersuara bicara desa. Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa, yakni penguasa darurat sipil Kapanewon Pengasih. Akan tetapi sebelumnya saya kembali mengingatkan untuk jangan lupa subscribe, like, and share, serta tetap patuhi protokol kesehatan. Sebelum kita bincang-bincang kepada narasumber kita, saya ingin bacakan sebuah tulisan. Integritas saja tidak cukup untuk menjadi seorang pemimpin. Akan tetapi tanpa integritas, maka bukanlah pemimpin. Penulis dari Amerika Serikat. Kita perkenalkan narasumber kita adalah Bapak Triyanto Raharjo, SOS MSI, yang menjabat sebagai Panewu Kecamatan Pengasih. Selamat datang. Ya, selamat jumpa Mas Wisnu. Terima kasih atas waktunya Pak Panewu. Kita yang bincang di podcast desa. Siap. Pak Panewu ini asli putra daerah ya? Ya, siap. Saya asli Kulon Progo, lahir di Kulon Progo, besar di Kulon Progo, dari SD, SMP, SMA di Kulon Progo, kuliah juga hanya di Jogja dan bekerja di Kulon Progo. Sebelum menjabat menjadi Panewu di Pengasih, sebelumnya di mana saja Pak? Ya, sebelum Panewu Pengasih itu kami ditugaskan di Kecamatan Samigalo. Sebelumnya lagi juga di KPP, sebelum Kapeda, di bagian pemerintahan. Bagian pemerintahan itu kami di pemerintahan. Itu perjalanan dari PNS sampai Artinya begini Pak, sudah beberapa instansi dan Panewu juga di itu dan sekarang di Pengasih. Nah, ini tidak ada rumusnya Pak, tetapi saya sempat beberapa waktu yang lampau itu mengamati bahwa Kapanewon Pengasih ini menjadi salah satu pintu masuk menuju Jeron Beteng dalam tanda. Nah, ini kira-kira apakah benar seperti itu atau seperti apa Pak ini? Saya kira itu bukan pola ya, bukan pola, tapi mungkin perjalanan pekerjaan atau mungkin karir mungkin ada juga, tapi saya pikir kebetulan saja itu tidak bukan menjadi pola, tidak harus bukan menjadi semacam pola karir lah ya. Saya lihat dari misalnya dari Panewu Pengasih terus di Jeron Beteng itu juga belum. Ada beberapa contoh juga yang dari luar Kapanewon Pengasih. Tapi mayoritas seperti itu loh Pak. Ya. Memang mungkin di Pengasih karena wilayahnya dekat dengan pusat ibu kota lah ya, yang dilihat punya dinamika masyarakat yang lebih dinamis gitu, variasinya lebih heterogen dibanding tempat-tempat yang lain. Saya pikir ini juga butuh pengalaman, butuh kedewasaan misalnya itu untuk mencoba melakukan kegiatan yang ada di Pengasih. Mungkin itu salah satu pertimbangan pimpinan ketika mau menempatkan seseorang yang tadi. Nah, ini gini Pak, beberapa waktu kemarin kan ada suksesi di Kapanewon pilihan lurah. Kalau saya tidak salah sekitar 6 kelurahan. Dari beberapa kelurahan kemarin itu ada yang memang prosesnya ini kondusif, tapi ada juga yang memiliki eskalasi cukup panas gitu. Nah, ini Pak Panewu bagaimana mensikapi hal tersebut ketika kemarin? Apa mungkin sempat wah ini agak khawatir ini, agak mengkhawatirkan ini, kira-kira seperti apa? Memang di Pengasih kemarin
ya Pilur itu yang 6 di 6 kelurahan, kebetulan ada 7 kelurahan, tapi di Pengasih yang mengikuti Pilur serentak itu ada 6 gitu. Dari 6 itu dinamikanya memang berbeda-beda. Ada yang memang tidak begitu bergejolak, tapi ada yang cukup dinamis, bahkan mungkin hangat itulah ya, hangat bahkan cenderung panas itu ada. Meskipun bahkan ada satu wilayah yang selama ini diprediksikan dan berdasarkan pengalaman-pengalaman kemarin itu adem ayem lah kurang lebih, tidak muncul ke permukaan, tapi kemarin sempat juga di luar dugaan prediksi kami dengan justru memanas juga. Nah, itu yang kemarin terjadi di Pengasih. Saya dapat beberapa informasi, tapi saya nggak ngerti ini itu atau beneran. Jadi kemarin sempat ada yang saat proses itu ada perusakan tanda gambar, terus ada hembusan isu SARA dan lain-lain. Hal tersebut apakah benar? Ya, ya itu dinamika, memang dinamika itu. Artinya dinamika yang terjadi kemarin karena semangatnya itu ya, karena semangatnya masyarakat itu seperti itu. Memang itu tidak dipungkiri bahwa itu juga akan terjadi. Tapi justru di situ kami lihat sebuah kedewasaan masyarakat lah, kedewasaan masyarakat ini dalam berpolitik. Itu kan terjadi sebenarnya hanya sebagian orang, sekelompok. Nah, kebetulan masyarakat di Pengasih ini secara mayoritas tidak menginginkan proses demokrasi ini dicederai dengan tindak-tindakan kriminal, SARA dan sebagainya. Ini yang akhirnya ya bisa dimediasi lah, sehingga tidak menjadi sebuah kejadian yang bisa sampai membawa ke disintegritas. Artinya lah, masyarakat gitu. Justru bisa ikut menjaga, meskipun mungkin mereka berbeda, tapi ikut menjaga agar tidak semakin memanas gitu ya. Ya, sepakat seperti itu. Terus gini Pak, kalau tadi disampaikan bahwa hal tersebut tidak dipungkiri, Bapak selaku tadi saya sebutkan dalam tanda kutip penguasa darurat sipil ya, karena kalau di kabupaten otomatis bupati kan. Nah, ini menyelesaikannya seperti apa? Sehingga saat ini semua sudah kondusif, sudah bisa legowo, sudah bisa memilih. Ya itu kami terima kasihnya pada masyarakat di Pengasih ini dan pamong-pamongnya, aparatnya juga yang sudah cukup dewasa, meskipun kemarin itu terjadi dinamika yang hangat, bahkan cenderung panas dan lain sebagainya, tapi di akhir setelah terpilihnya calon gitu, itu yang semua bisa menerima. Ini yang luar biasanya di sana. Nah, ketika itu muncul memang kami tidak mendapatkan laporan secara resmi, tapi ada yang memberikan informasi bahwa ini terjadi semacam ini, dan menurut kami itu ketika ini kita biarkan itu justru akan membesar, sehingga kami mencoba melakukan komunikasi dengan teman panitia dan teman BPK setempat gitu, sesuai dengan Perbuk ya, itu peraturan bupati yang kita pakai dalam penyelenggaraan Pilur ini, penyelesaiannya itu secara berjenjang. Nah, memang kemarin ada perbedaan interpretasi lah terhadap tugasan panitia. Lah, panitia itu kan tugasnya ini itu misalnya. Nah, sementara ranah yang sifatnya aduan dan sebagainya memang diregulasi dari Mendagri sampai ke tingkat kabupaten itu memang belum secara eksplisit jelas dibaca oleh teman-teman, sehingga ini memang salah satu hal yang perlu kita evaluasi ke depannya. Nah, ketika itu kita coba komunikasi dan kita samakan persepsi. Semangat kita yang perlu kita dorong adalah agar proses ini tidak dicederai oleh hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga mereka sepakat untuk berembuk secara keluargaan, mencoba melakukan komunikasi dengan pihak yang melakukan pengaduan maupun yang diadukan atau yang memberi sebuah potensi masalah, dan akhirnya setelah ketemu, alhamdulillah setelah selesai Pilur ternyata itu tidak dipermasalahkan, dan buktinya
di pengasih tidak ada yang melakukan keberatan hasil. Semua bisa menerima. Semua bisa menerima. Tidak ada kelompok masyarakat, tidak ada pamong calon itu yang keberatan, sehingga saya nilai ini masyarakat pengasih cukup bagus, cukup dewasa, meskipun sebelumnya ada dinamika cukup banget. Sekarang ini Pak, ada 6 calon sudah terpilih yang mungkin sebentar lagi dilantik dan secara resmi menjabat. Nah, ada fakta yang memang tidak bisa dipungkiri dari proses pemilihan kemarin. Salah satunya adalah mungkin kalau kita mau mencoba pakai kacamata angka gitu, ada yang selisihnya besar, tapi ada yang selisihnya hanya kecil. Bapak selaku penewu di pengasih, apa yang harus dilakukan oleh para calon yang sudah terpilih? Apalagi mereka ada yang memang benar-benar wajah lama, ada yang benar-benar wajah baru. Nah, apa yang harus mereka lakukan? Karena kalau itu tadi, kalau menilai dari jumlah perolehan, ada selisih yang hanya kecil, ada selisih yang memang besar rentangnya. Kira-kira seperti apa? Kami berharap nanti calon terpilih ini yang pertama tentu menurut kami dia harus konsolidasi dengan teman-teman perangkat, dengan perangkat baik yang baru maupun yang lama, karena saya pikir yang lama, wajah lama ini juga kemarin ada jeda. Tentu selama jeda hampir 2 tahun itu ada dinamika dan dia juga harus menyesuaikan itu, konsolidasi di sana. Terus yang kedua dia juga harus melakukan konsolidasi dengan dengan masyarakat, artinya dengan jago-jago yang lain kemarin. Saya lihat jago-jago yang lain itu kan sebenarnya punya semangat yang bersama untuk melakukan sumbangsih pinggirannya. Nah, kami berharap itu bisa ada komunikasi agar bisa terjalin komunikasi yang baik. Terus masyarakat juga harus disatukan lagi. Saya yakin yang namanya kekecewaan itu ada, dan hari ini meskipun tidak ada pengaduan, tapi kecewa itu ada. Nah, sebenarnya kedewasaan kita sudah berangsur. Nah, ini harus dikuatkan lagi, direkatkan gitu, agar masyarakat atau lurahnya nanti tidak mengatakan masyarakatku kan yang itu bukan, jangan. Tapi ini kan masyarakatnya jago yang kena, bukan. Saya pikir harus jadi satu, dan masyarakat yang mungkin tidak milih yang terpilih saat ini pun merasa bahwa ini lurahku, meskipun tidak, jangan sampai aku biar kan milih lurah yang sana, itu jangan sampai. Nah, ini yang perlu dilakukan oleh lurah. Terus berikutnya kami berharap melihat potensi kekurangan kelurahan masing-masing. Itu harus dicermati di situ, bareng-bareng mau dicermati, dan satu menentukan apakah kelurahan ini, desa ini mau dibawa kemana gitu. Misalnya apakah menjadi sebuah desa perdagangan, apakah menjadi sebuah desa wisata, atau desa pertanian, misalnya pertanian khusus jamuan misalnya, dan sebagainya. Ini harus bahwa ini yang kita gunakan untuk geret cita-cita itu. Artinya harus visioner benar betul, gitu. Ya, sebenarnya ada visioner semacam itu. Sekarang Pak Penewu, tadi kita sudah mencoba di 6 kali. Sekarang saya mau mencoba, saya turunkan yang lebih kecil lah. Khusus Sendang Sari. Kalau khusus Sendang Sari, apa kira-kira yang harus dilakukan oleh calon terpilih? Alhamdulillah, ini Sendang Sari ini penilaian kami menjadi kelurahan yang di pengasih ini yang patut apresiasi. Artinya kami lihat konsolidasi dan semangat perangkat itu luar biasa, dan kebetulan juga ini bisa bersinergi dengan masyarakat. Masyarakat juga guyub rukungnya luar biasa, sehingga ini sudah cukup klop ini di pengasih ini. Sendang Sari menjadi salah satu, bisa menjadi contoh lah dari kelurahan-kelurahannya. Semangat masyarakatnya, semangat kelurahannya. Nah, di Sendang Sari ini sudah banyak sebenarnya yang kelihatan saat ini.
eh, potensi yang bisa diarahkan di sini. Satu, tentang pariwisata ini saya pikir cukup bagus gitu ya. Ini yang makro aja ya. Yang kedua, ini budaya yang ada di ini saling melengkapi nanti wisata ini. Terus ketiganya sebenarnya letaknya kan tidak jauh dari perkotaan. Bahkan misal kalau masuk di RDTR itu Sendang-Sari masuk wilayah perkotaan Wates. Nah, ini bisa dikembangkan menjadi wilayah perdagangan bagian-bagian tertentu ya. Nah, untungnya Sendang-Sari itu ada wilayah perkotaan Sendang-Sari, tapi juga masih punya tempat yang daerah pegunungan juga potensinya banyak. Bahkan punya sungai yang besar namanya Kali Serang itu. Iya, Nah, itu kalau mau ditata sepanjang Kali Serang itu luar biasa juga itu menjadi sebuah daya tarik yang belum lagi di sini bisa empon-empon jejamuan itu bisa dikembangkan. Nah, ini sekilas secara makro yang bisa kita lihat sehingga lurah yang ada di Sendang-Sari ini kami berharap sebenarnya cukup memegang sebuah visi, memberikan motivasi, insya Allah berangkatnya ya mau bergerak gitu. Otomatis dengan sendirinya gitu betul, ya. Betul. Pak. Tapi begini, saya pikir ini sudah tidak isu ya. Jadi kalau dari beberapa informasi yang saya dapatkan 98 sampai 99% pasti terjadi. Salah satunya Sendang-Sari, meskipun Kapanewon Pengasih itu juga ada beberapa kelurahan yang terkena. Yang berkaitan dengan jalan tol, Pak. Ya. Ini sejauh mana yang Pak Penewu sudah tahu, terus nanti mau seperti apa sih? Kami terkait dengan jalan tol ini sangat minim informasi terus terang. Kami tidak cukup informasi terkait dengan jalan tol mau seperti apa. Kami terakhir dapat informasi itu kemarin ada diskusi di Kapanewon di Kelurahan Pengasih. Memang di Sendang-Sari ini menjadi salah satu lokasi yang dilewati jalan tol. Dan kami tidak tahu persis juga apakah yang sudah masuk Sendang-Sari itu sudah yang elevated itu, yang sudah di atas atau masih yang bawah. Tapi kalau merujuk informasi awal yang dulu itu kemungkinan yang sudah elevated. Tapi ini sangat dinamis ya. Informasi kami belum yang update dan belum yang terakhir. Itu yang sedikit kita ketahui. Termasuk letaknya mau ke mana itu kayaknya kemarin yang kami lihat juga masih belum definitif itu. Belum definitif. Tapi yang jelas akan dilewati di wilayah Sendang-Sari. Nah, sekarang begini. Masih definitif, tapi pasti dilewati, pasti dilewati. Apa yang harus, sikap apa atau nanti yang harus diambil oleh pemerintah kelurahan, baik lurah terpilih beserta pamong dan juga masyarakat, terutama masyarakat yang terdampak secara langsung. Dan ini bisa secara umum juga, karena kalau dari informasi yang saya dapatkan tidak hanya Sendang-Sari, ada Pengasih, mungkin ada Karangsari, kira seperti itu. Kami melihatnya gini, ketika nanti terjadi, karena ini kan pembangunan itu substansinya kan akan arahnya untuk peningkatan kesejahteraan, untuk ke arah yang lebih baik gitu ya. Dibangun atau tidak itu pembangunan ini tentu arah ke sana untuk baik. Nah, kami berharap ketika pembangunan ini terjadi ya harus memberikan efek yang baik bagi masyarakat itu, tidak membuat efek yang negatif gitu. Meskipun saya yakin juga efek negatif itu tidak mesti benar-benar hilang, tapi minimal itu diminimalisir. Kami lihat itu ada juga keuntungan ketika nanti tol itu dibangun di sekitar sini, karena pintu keluarnya kayaknya tidak terlalu jauh dengan ini, tapi belum pasti ya. Tapi kalau dari gambaran kemarin itu nggak terlalu jauh dengan Sendang-Sari, meskipun di wilayah luar, tapi tidak terlalu jauh. Sehingga ini
kedepannya bisa dimanfaatkan karena pintu tol itu kan malah justru menjadi bisa menjadi pusat pertumbuhan perekonomian sehingga ini bisa dimanfaatkan Artinya begitu. tergantung, mohon maaf saya potong, artinya tergantung bagaimana menangkap peluang tersebut kan gitu. Kami ya melihat semacam Hmm. itu. Nah, harus bersinergi, tapi juga jangan sampai masyarakat yang terlewati ini dirugikan. Semacam. Paling tidak ketika bangunan kita harus menangkap apa toh yang peluang itu kita tangkap, yang bisa kita kembangkan di situ. Mungkin ya. Terus kalau Pak Penewu ini memotret, mungkin saya yakin juga menjadi pernah mencoba membuat kesimpulan secara komprehensif memotret dan menilai Sendang Sari mulai dari pemerintahan dan juga masyarakatnya seperti apa. Ini yang kami kalau bahasa orang tua itu punya kegadangan lah lebih. Sendang Sari ini kami lihat masyarakatnya sosial kontrolnya masih bagus. Artinya kekeluargaan, kegotong royongan itu masih bisa Kental, masih kental. Dan di tataran pemerintahan kelurahan itu perangkatnya cukup kompak gitu. Kompak lah ya. Terus bersemangat tinggi. Motivasinya ada untuk membawa masyarakat ini ke arah yang sejahtera. Ini satu kelebihan yang ada di Sendang Sari. Nah, ketika kami sebenarnya tidak begitu sepakat ketika sebuah desa gitu, pedesaan naik tingkatnya menjadi kota. Saya lihat ini sebuah entitas tersendiri sebenarnya, entitas tersendiri. Bukan ketika maju terus jadi kota, itu jangan. Karena kota itu di persepsi kita kan kayak wilayahnya polusinya tinggi, sumpek, padat, tidak ada pepohonan dan sebagainya. Sebenarnya yang kita irikan di kota itu kan masalah fasilitas. Fasilitas air bersih, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perekonomian. Nah, dengan ciri khas ini jangan sampai nanti jadi kota terus jadi individualis. Nah, potensi di Sendang Sari itu kami berharap kegotong royongannya masih gitu, terus lingkungannya juga masih hijau gitu, kurang lebih seperti itu. Tapi fasilitas-fasilitas ini tadi ada di Sendang Sari, masyarakat mudah untuk mengaksesnya. Ini sebenarnya yang berharap dengan kondisi Sendang Sari, masyarakat dan Among yang semacam ini sangat memungkinkan untuk mengarah. Tadi di beberapa perbincangan kita di depan kan kita selalu kita bicarakan calon terpilih. Sedangkan dari aturan sendiri atau dari regulasi kalau hanya satu kan tidak bisa. Pasti akan diundurkan kalau hanya ada satu calon. Kira-kira ada pesan apakah bagi para calon kemarin yang gagal? Calon kemarin kami berharap pemikiran-pemikiran yang dia tuangkan ketika dalam visi misi yang sempat dia pikirkan. Saya yakin ketika jago itu kan dia akan mengusung apa atau punya cita-cita seperti apa gitu. Nah, pemikiran-pemikiran yang sudah dituangkan dia sudah diolah itu sebaiknya dikomunikasikan pada calon yang terpilih atau pada masyarakat itulah atau syukur ada calon terpilih sehingga ini nanti bisa dirumuskan secara bersama-sama karena dua pemikiran misalnya atau dua atau empat misalnya jawabannya empat itu kan nanti biar dirumuskan bersama titik kelemahannya visi misi yang terpilih kemarin apa untuk saling melengkapi. Ini di samping itu pasca ini tentu harus legowo gitulah ya. Oh ya, kiri memang yang terpilih beliau seperti itu. Terus itu yang diinginkan oleh masyarakat, kita harus terima dan mengajak para pendukungnya itu mari kita bareng-bareng untuk membangun ini. Toh visi pertama keinginan itu pengen membawa wilayahnya ke arah kebaikan, kan terjadi kubu-kubuan lah. Sehingga sudah tidak terkotak-kotak lagi. Betul. Terakhir Pak Penewu, mungkin ada himbauan Bapak pada
para calon terpilih dan juga kepada masyarakat yang kemarin sudah melewati prosesnya ada yang kondusif, tapi ada proses yang cukup berat juga. Nah, ini ada himbauan apa? Pada pesan-pesan apa untuk mereka? Saya singkat aja, bagi masyarakat harus bisa menerima siapapun yang terpilih. Itu kami berharap yang sudah terpilih hari ini, meskipun kemarin bukan yang dicoblos, bukan menjadi pilihannya, harus bisa diterima. Dan bareng-bareng mengakui bahwa inilah lurah saya, sehingga nanti bareng-bareng untuk melakukan. Dan bagi lurah yang terpilih saat ini, saya pikir euforia kegembiraannya itu jangan sampai berlebihan gitu, jangan sampai menyinggung yang lainnya, dan juga harus melakukan konsolidasi dengan internal, ya, betul, dan juga dengan masyarakat yang kemarin mungkin tidak memilih yang bersangkutan. Jangan dilihat itu bukan masyarakatnya, tapi itu semua masyarakatnya. Mungkin itu yang sehingga apa yang disampaikan tadi menjadi salah satu password untuk kembali membangun ke depan. Betul. Seperti itu ya. Siap. Oke, terima kasih Pak Panewu, Bapak Trianto Raharjo, Esos MSI. Demikian Sobat Podcast semua, bincang-bincang kita dengan Bapak Panewu Pengasih. Sebelum saya akhiri, jangan lupa subscribe, like, and share. Demikian dari saya. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.